Esok harinya para pelayan menata dan merapikan barang-barang milik Madame Boleung. Barang-barangnya dikirimkan lebih dulu sebelum pemiliknya. Ia akan datang bersama dengan putranya yang kebetulan adalah seorang prajurit. Terdengar suara jeritan Maiku, lalu seorang pelayan wanita menghampiri Bibi Wat dan mengatakan bahwa Saisoi tengah hamil. Mereka semua terkejut lalu menghampiri Saisoi yang sedang dipukuli oleh Maiku di kamarnya. Yan dan Ken menuruni tangga rumah sambil membicarakan kehamilan Saisoi. Ken mengatakan, kita tak perlu khawatir, karena Saisoi juga sering melakukan hubungan dengan banyak pria. Saisoi juga pernah melakukannya dengan seorang pedagang Cina. Karena kehamilan Saisoi, si orang Cina tersebut datang untuk membawa pergi untuk tinggal dengannya. Belakangan Yan baru mengetahui kalau ternyata Maiki tidak suka dengan bentuk tubuh orang hamil. Wisnan datang dengan Madame Boleung dan juga putra Madame Boleung. Mereka semua saling berkenalan kecuali Yan, ia hanya duduk di lantai bersama dengan para pelayan. Madame Boleung menyapa para pelayan sambil melirik Yan. Lalu mereka ke atas ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat malam pesta penyambutan Madame Boleung, terlihat Yan dan Bibi Wat berdiri di ruang utama dekat tangga. Yan menyuruh Bibi Wat untuk beristirahat, hanya saja Bibi Wat tak mau. Datanglah Ken yang sedang membawa minuman untuk para tamu. Saat mereka bertiga tengah mengobrol, Ken berkata bahwa Ken lebih tampan daripada Kajon, putra dari Madame Boleung. Kemudian Bibi Wat menyuruh Ken untuk menjaga ucapannya. Ia memberitahu kalau Kajon turun. Kajon berkata kepada Wat, Nyonya, paman dan ibuku akan turun sedikit terlambat. Lalu Wat memperkenalkan Yan kepadanya. Tuan ini adalah Yan, putra tertua Tuan Besar. Lalu Ken menawarkan minuman kepada Kajon, namun sayang minuman itu ada yang tumpah ke baju Kajon. Kajon kembali ke kamar untuk ganti pakaian. Yan menyuruh Ken untuk menjaga perilakunya. Ken berkata, kamulah tuan muda di sini, jadi kamu yang pantas menyambut para tamu. Lalu ada tamu bule datang bersama seorang putrinya. Bibi Wat menyuruh Yan menyambutnya. Yan berbicara dengan tamu itu menggunakan bahasa Inggris. Saat Yan masih berbincang dengan tamu itu, Wisnan dan yang lainnya turun dari kamar. Setelah Wisnan menyambut tamu bule itu, ia menyuruh Yan pergi dari pesta itu. Yan nampak begitu sedih. Untungnya Bibi Wat berhasil melarangnya pergi. Ia menyuruh Yan untuk menemaninya. Di taman saat pesta, Wisnan memperkenalkan Madame Boleung kepada para tamu. Ken menghampiri gadis bule, anak dari salah satu tamu undangan, ke dalam sebuah kamar. Teman-teman Ken yang mengetahuinya pun diam-diam mengikuti dan mengintip yang mereka lakukan. Madame Boleung menyanyikan sebuah lagu dan para tamu menari, sedangkan Bibi Wat pergi meninggalkan pesta. Karena sudah merasa tidak nyaman. Sementara Yan yang tidak menyadari kepergian Bibi Wat masih terus memandangi Madame Boleung dengan rasa kagum atas kecantikannya. Esok harinya Wisnan, Maikeu, Madame Boleung serta putranya sarapan bersama di balkon rumah. Putra Madame Boleung minta tumpangan ke sekolah dengan Wisnan. Ia memanggilnya dengan sebutan paman. Namun Wisnan melarangnya memanggilnya dengan sebutan paman lagi, ia menyuruhnya memanggil dengan sebutan ayah. Madame Boleung terkejut mendengarnya, namun Kajon menurutinya. Madame Boleung menghampiri Wat, ia memberi hadiah parfum sebagai tanda terima kasih karena sudah mengatur pesta semalam. Wat menanyakan tujuan Madame Boleung datang kemari. Madame terkejut mendengarnya, ia menjawab bahwa ia datang kemari karena cinta. Madame Boleung mendatangi rumah kecil di kebun belakang rumah utama yang ditempati oleh Yan dan Ken. Saat itu Yan sedang mandi sehingga ia tak menyadari bahwa ada orang yang masuk. Madame masuk ke rumah itu dan melihat-lihat sekeliling. Ia menemukan buku catatan dan buku sketsa milik Yan di sebuah meja. Yan terkejut saat ia keluar kamar mandi, ternyata Madame yang sedang melihat-lihat buku sketsanya. Yan berkata, kau seharusnya tak boleh ke sini. Jika ayah tahu maka akan bahaya. Gambarmu bagus sekali, kata Madame Boleung memuji sambil tersenyum. Apa kau mensketsanya dari foto atau dari pengalamanmu? Lanjutnya, Yan menyuruhnya mengembalikan bukunya, namun Madame menolak dan tetap membawanya pergi. Wat membawakan buah yang sudah dihias untuk Madame yang sedang bermain piano, lalu Maiku datang membawa kain untuk dibuat pakaian. Bagus kan? Kata Maiku. Kemudian Madame menyuruhnya mengambil katalog desain pakaian yang ada di kamar Madame. Wat menyuruh Madame untuk tidak terlalu memanjakannya, ayahnya sudah cukup merusaknya. Saat itu Maiku mencari katalog desain pakaian yang dimaksud. Tanpa sengaja Maikeu ia menemukan buku sketsa milik Yan.
Lalu diam-diam ia membawa buku tersebut ke kamarnya. Di sana ia terus memandangi sketsa yang dibuat oleh Yan tersebut. Madam Bonleung bercerita kepada Wisnan bahwa ia pergi ke rumah Yan dan melihat buku catatan milik Yan. Ia mengatakan bahwa Yan mahir berbahasa Inggris melebihi teman seusianya. Lalu ia menunjukkan buku catatan tersebut dan menyarankan Wisnan untuk menyekolahkan Yan ke Inggris supaya Yan bisa mengurus bisnis keluarga yang di Singapura. Wisnan pun menyetujuinya. Watt mendengar percakapan mereka berdua. Di sini Ken sedang sakit parah. Ia mengalami infeksi pada kelaminnya. Datanglah seorang pelayan memanggil Yan untuk datang ke rumah utama atas perintah Wisnan. Wisma mengatakan bahwa Yan akan disekolahkan di Inggris dengan syarat ia harus mendapatkan nilai selalu terbaik di kelasnya. Yan begitu senang mendengarnya. Madam Bonleung juga telah mengembalikan buku catatan milik Yan. Yan bercerita kepada Ken dan teman-temannya. Yan juga bilang kalau ia akan mencari cara supaya Ken bisa ikut ke Inggris. Namun masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Madam Bonleung belum mengembalikan buku sketsa milik Yan. Lalu mereka mencari cara agar buku tersebut bisa diambil. Yan dibantu oleh teman-temannya diam-diam masuk ke kamar Madam dengan menggantikan salah seorang pelayan membawakan minuman untuk Madam. Saat itu Madam tengah mandi dengan pintu sedikit terbuka, Yan yang iseng mengintip. Ia terlalu terbawa perasaan sampai lupa dengan misinya itu. Saat tersadar ia menutup pintu itu sampai berbunyi. Madam terkejut dan mengira itu adalah pelayan yang biasa mengantar minuman untuknya. Saat ia memanggil nama pelayan tersebut, Yan kebingungan lalu ia menjawab dan mengatakan kalau ia ingin mengambil buku sketsa miliknya. Madam menyuruhnya menunggu. Madam bergegas keluar menemui Yan lalu ia mengatakan kalau buku itu hilang, mungkin ia lupa menaruhnya dan akan mencarinya nanti. Saat Yan pamit pulang, Madam melarangnya. Ia menyuruh mengoleskan batu es ke punggungnya karena cuaca yang sangat panas. Yan yang sebagai laki-laki normal lama-kelamaan ia tergoda juga, tangannya mulai usil dan mencium punggung Madam. Seketika Yan tersadar, lalu ia tersungkur ke lantai dan ia menangis karena ingat sering disiksa ayahnya saat masih kecil. Tak tega melihat Yan yang begitu ketakutan, lalu Madam memeluk dan menenangkan Yan. Ia juga mencium bibir Yan, kemudian Yan lari kembali ke rumah belakang sambil menangis. Saat sampai di depan rumah, ia seperti mendengar suara dari kamar Ken. Lalu saat ia mencoba mengintip dari jendela, ia melihat Ken dan Maiku berbuat hal yang tak pantas di kamar itu. Yan yang sedang tidak bisa berpikir jernih. Ia emosi dan langsung mendobrak pintu kamar Ken dan memukulinya, tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Ken. Sementara Maiku yang memiliki sifat playing fiktif, ia berteriak minta tolong dan mengatakan kalau Ken yang memaksanya. Watt dan Pom ibu Ken yang mendengar teriakan itu langsung datang menghampiri dan menutup tubuh Maiku dengan kain selimut. Ken berusaha mengatakan kepada Bibi Watt bahwa Maiku lah yang sebenarnya memaksanya. Namun tak ada yang mau mendengarkannya, termasuk juga ibunya sendiri. Lalu mereka berdua dibawa ke aula di rumah utama sementara Yan masih terdiam karena kebingungan mana yang harus ia percaya. Wisnan yang baru pulang bertanya, ada ribut-ribut apa ini? Seorang pelayan menjawab bahwa Ken sudah menodai Maiku. Ia sangat marah sehingga ia mencaci dan memukuli Ken dan ibunya. Saat itu Yan mulai sadar dan mengerti. Ketika Wisnan menyuruh pelayan menelpon polisian menghentikannya, ia justru mengatakan kalau ialah yang telah menodai Maiku. Ia melakukan itu untuk melindungi Ken. Semua orang terkejut mendengarnya. Ironinya, Maiku justru mengiyakan ucapan Yan. Bahkan ia mengatakan jika Ken tidak datang entah apa yang akan terjadi padanya. Wisnan mendengar ucapan Maiku menjadi semakin marah. Lalu ia mengatakan bahwa Yan bukan anaknya. Yan adalah anak seorang perampok. Watt yang mendengar itu berusaha menghentikan Wisnan. Lagi pula Wisnan dulu sudah berjanji kalau ia tidak akan mengatakan siapa ayah kandung Yan. Namun Wisnan tak mau menggubris. Saat Wisnan mau memukul Yan, ia langsung menahannya dan membuat kayu yang digunakan Wisnan untuk memukul terjatuh. Ini pertama kalinya Yan berani melawan Wisnan. Wisnan menjadi semakin emosi. Lalu ia pergi mengambil sebuah pistol. Ia ingin menembak Yan. Watt menyuruh Yan segera pergi sembari menahan Wisnan, namun tanpa sengaja justru salah seorang pelayan tertembak oleh Wisnan. Pelayan itu tewas seketika. Madam Bonleung mencoba menenangkan Wisnan yang sedang bingung dengan mengatakan, itu bukan salahmu. Itu adalah kecelakaan. Sedangkan Watt menyuruh Yan pergi ke rumah neneknya yang berada di luar kota karena ia sudah tidak mungkin lagi tinggal di sini. Watt memarahi Maiku dan mengatakan, Keo,
Lihatlah perbuatanmu. Namun Maiku bukannya menyadarinya, ia justru semakin membenci Yan dan juga Watt ibunya sendiri. Kemudian saat berkemas, Ken menceritakan kronologi yang sebenarnya. Ken mengatakan bahwa Maiku yang memaksanya. Ken sudah mengatakan kalau ia punya penyakit namun Maiku tetap memaksa. Ken juga memohon agar ia diizinkan ikut dengan Yan. Watt mengizinkannya. Watt akhirnya menceritakan kisah kedua orang tua kandung Yan. Para leluhur Yan adalah keluarga yang kaya raya dan makmur. Mereka memiliki banyak bisnis. Tapi sayangnya mereka tak panjang umur dan hanya memiliki 2 orang cucu. Yaitu Dara ibunya Yan yang tinggal di Bangkok dan Watt yang tinggal di Pijit. Suatu hari Watt pergi ke kuil, ia bertemu dengan Joram yang nantinya menjadi kekasih Watt. Tapi cinta mereka terlarang karena keluarga mereka bermusuhan. Mereka berdua bersembunyi-sembunyi dan merahasiakan hubungan itu dari seluruh keluarga. Suatu hari nenek mengajak Dara berkunjung ke kampung halaman. Dara yang begitu cantik, semua orang mengagumi kecantikannya. Dan banyak saudagar kaya yang ingin melamarnya. Suatu hari, Watt menemui Joram di tempat biasa namun ia tak datang. Saat di tengah perjalanan, nenek dan Dara dihadang oleh beberapa perampok. Dara diculik oleh perampok itu dan membawanya ke hutan. Perampok itu tak lain adalah Joram dan teman-temannya. Jom memperkaos Dara selama 2 minggu dalam hutan itu. Sampai akhirnya polisi menemukan jejak persembunyian mereka. Mayat teman-teman Joram mengapung di sungai. Sementara Joram tidak ditemukan. Mereka hanya menemukan Dara yang sekarat. Nenek segera bergegas membawa Dara kembali ke Bangkok. Tak lama kemudian Dara hamil. Dan nenek harus menutupi skandal itu dengan mencarikan pria yang cocok untuk menikahinya. Nenek menemukan Lord Wisnan sebagai pegawai istana, dari keluarga berada yang telah jatuh bangkrut. Dia menjadi suami Nona Dara. Jadi Watt melindungi Yan karena dia adalah anak dari Joram dan Dara. 2 orang yang sangat ia cintai. Ketika mereka berangkat, nampak Madame Bonleung sedang mengamati mereka dari atas balkon rumah utama. Di tengah perjalanan tak lupa Yan mampir ke rumah Hyasin untuk berpamitan. Ia berjanji bahwa ia akan sering kirim surat. Saat tiba di stasiun, Yan mengatakan bahwa ia ingin merubah nama belakangnya karena ia bukan putra dari Wisnan. Ia merubahnya dari Yan Wisnan menjadi Yan Dara.